Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimanapun kita berada selalu diberikan limpahan nikmat, utama itu nikmat kesehatan. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka langsung saja ya. Kalau untuk pembelajaran MTK yang pertama yang akan kita pelajari itu materinya pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, atas sama bawah. Di mana bilangan atas itu disebut dengan pembilang, yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Contoh bilangan pecahan. Ini contoh bilangan pecahan ya. Yang atas ya, bilangan atas ini disebut juga sebagai pembilang, sedangkan bilangan yang bawah disebut juga sebagai penyebut. Jadi angka 1 ini adalah pembilang, angka 2 ini adalah penyebut. Oke, selanjutnya lagi kita pembahasannya pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan pernah berubah. Jadi nilainya, bukan angkanya, nilainya yang tidak akan pernah berubah. Angka berubah tapi nilai tidak berubah. Oke, caranya mengerjakan pecahan senilai. Pembilang dan penyebut dikali atau tidak dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang sama penyebutnya harus dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Oke. Contoh di sini 1/4. Ini adalah contoh pecahan. Pecahan itu kan dari satu benda dibelah-belah menjadi berapa bagian. Contohnya ini 1/4. Kalau Ustazah mau buat asal pecahan ini, misalnya gini. Ustazah punya 1 buah kue cake ya, besar. Ada 1 buah kue. Nah, dari kue ini menghasilkan pecahan 1/4, ya kan? Menghasilkan pecahan 1/4. Berarti kalau kue ini kita mau potong jadi berapa bagian ini? Jadi lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini ada 4. Berarti nanti kue ini akan kita belah menjadi 4 bagian. Jadi kita belah menjadi 4 bagian. Nah, ini sudah 2 bagian. Selanjutnya ini jadi 4 potong bagian. Nah, di sini bilangannya 1/4. Berarti satu bagian ini untuk kalian ya. 1 bagian untuk kalian dari 4 potong bagian. Dari 4 potong bagian ini 1 untuk kalian. Jadi yang untuk kalian, yang untuk 1 ini Ustazah arsir ya. Yang untuk kalian Ustazah arsir. Berarti ini 1 bagiannya. 1 bagiannya untuk kalian dari 4 potong bagian. Ini dalam pengaplikasian gambarnya dari 1/4. Kalau misalnya ada soal yang seperti ini, carilah pecahan senilai dari 1/4. Nah, kembali lagi ke caranya. Cara untuk mengerjakan pecahan senilai itu bilangannya ya. Pembilang sama penyebutnya dikalikan dengan bilangan berapapun yang harusnya sama. Ya, mau dikali 7 boleh, kali 8 boleh, kali 9 boleh, kali 100 boleh. Tapi ingat, pembilang sama penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitupun dengan pembagian. Oke, 1/4. Kita mau cari pecahan senilainya. 1/4. Nah, dikali berapa? Ustazah ambil dikali 2. Ya, boleh dikali 3, boleh dikali 4, boleh dikali 5. Tapi Ustazah ambil dikali 2. Kalau di atas dikali 2, di bawah juga harus dikali 2. Bawah dikali 2. Kita selesaikan. 1 kali 2, 4 dikali 2, 8. Jadi 2/8 senilai dengan 1/4. Sama saja nilainya ini. Angkanya memang berbeda tapi nilainya sama. Kita buktikan sekarang. Ya, menggunakan cara seperti tadi. Kita punya 1 buah kue. 1 buah kue ya. Besar-besar mungkin kuenya ya. Jadi kita punya 1 buah kue. Nah, karena pecahannya 2/8 berarti kue ini kita potong menjadi 8 bagian. Nah, kita potong menjadi 8 bagian. Ini sudah 2 potong. Ini sudah 4 potong. Ini sudah 6 potong. Kemudian ini 8
bagian ini untuk kalian. 2 bagian untuk kalian. Berarti 2 bagiannya harus Ustazah arsir. Jadi 2 bagian untuk kalian dari 8 potong bagian. Berarti 1, 2. Ustazah arsir 2 bagian. Nah, sekarang kita bandingkan 2/8 sama 1/4. Kita bandingkan gambarnya, ya kan? Nilainya ini sama-sama dapat sebegini ya, setengah sedikit ini. Sama-sama dapat ini, ya kan? Sama nilainya yang kita dapatkan, tapi memang angkanya berbeda, nilainya sama. Jadi boleh di sini dikali 3, boleh dikali 4, boleh dikali 5, terserah. Yang pastinya yang harus diperhatikan adalah kalau di atas dikali 2, di bawah dikali 2, di atas dikali 3, di bawah dikali 3, di atas dikali 4, di bawah dikali 4, sampai seterusnya. Jadi harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, misalnya bagaimana dalam cara pembagian? Misalnya Ustazah punya bilangan pecahan ini 3/6. Ada soalnya, carilah pecahan senilai dari 3/6. Kita mau cari pecahan senilai dari 3/6. Tapi sebelum kita cari, kita buat dulu ke dalam bentuk gambarnya, ya, supaya nanti bisa jadi perbandingan. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk gambar 3/6 ini kue, kemudian kue ini kita potong menjadi 6 bagian, ya. Berarti kita potong menjadi 6 bagian. Nah, ini 2 bagian, kemudian ini sudah 4 bagian, potong lagi, sudah 6 potong bagian. Dari 6 potong bagian ini 3 potongnya untuk kalian. Nanti saya harus arsir 3 potong. 1, 2, 3. Saya arsir ini 3 potong. Yang terarsir ini untuk kalian 3 potongnya. Nah, sekarang kita cari pecahan senilai dari sini. Boleh kita bagi, boleh kita kali. Sekarang kita pakai sistem pembagian dulu. Sekarang kalau kita mau pakai pembagian, ya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang 3. 3 ini, ya, kita mau bahagi berapa? Jadi ingat ya, bilangannya harus habis dibagi. Kalau 3 kita mau bahagi 2, kita bahagi 2, bisa 3 ini 3 kita bahagi 2. Kita coba ya, 3 bahagi 2 nya 1, tapi ada lebihnya 1, berarti tidak habis, berarti tidak bisa kita bahagi 2. Walaupun 6, kalau 6 ini bisa kita bahagi 2 kan, ini 6 bagi 2, 1, 2, 3, berarti dapatnya 3. Tapi pembilangnya tidak bisa kita bahagi 2, makanya jangan dibahagi 2. Bagaimana kalau kita bahagi 3? 3 bisa tidak dibahagi 3? Ada tidak 3 di perkalian 3? Ada kan? Nah, berarti ini 3 bisa kita bahagi 3. Kita lihat tulis di bawah, 6 bisa tidak dibahagi 3? 3 ada tidak? Ada tidak 6 di perkalian 3? Ada. 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti ini bisa dibahagi dengan 3. Nah, nanti kita pakai 3 sini. Di atas dibahagi 3, di bawah juga dibahagi 3. 3 dibahagi 3, 1/6 dibahagi 3, di 6 kita bahagi 3, hasilnya 1, 2, 2. Nah, sekarang kita buktikan sama tidak nilainya ini, 3/6 dengan 1/2. Nah, jadi berarti kita nyatakan lagi dalam bentuk gambar. Kita buat gambarnya, gambar kuenya, gambar cake-nya. Nah, sekarang dari cake ini kita buat berapa potong bagian? Kita lihat penyebutnya 2 potong bagian. Kita buat 2 potong bagian. 1 potong bagian, 1 potong bagian untuk kalian. Di 1 potongnya, 1 potong dari 2 potong ini 1 potong untuk kalian. Berarti kita arsir untuk kalian ya. Kita arsir, kita arsir, kita arsir, kita arsir. Sekarang kita bandingkan gambarnya. Gambar 3/6 sama 1/2. Sama tidak nilainya yang didapat? Sama kan ya? Sama nilainya yang kita dapat ini. Walau dikali dengan bilangan berapapun, dibagi dengan bilangan berapapun, asalkan kalau dalam pembagian harus habis bilangannya, ya. Hasilnya akan tetap sama yang kita dapatkan. Angkanya memang berbeda, tapi nilainya sama. Oke, satu kali lagi contoh. Misalnya Ustazah ambil dari ini tadi ya, 3/6. 3/6. Caranya kan kalau untuk mencari pecahan senilainya, kita kali boleh, kita bahagi boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kali ini? Kita kali berapa
bilangan ini. Boleh kali 3, boleh kali 4, boleh kali 5, boleh kali 6, tapi syaratnya harus dikali dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilangnya harus dikali dengan bilangan yang sama. Misalnya Ustazah mau kali 3. Berarti kalau Ustazah kali 3 di bawah, di atas, kalau Ustazah kali 3 di atas, berarti di bawah juga dikali 3. Nah, kita lihat lagi. 3 kali 3 9, 6 dikali 3 18. Senilai tidak ini Ustazah? Senilai tidak ini sama ini? Nah, sekarang kita buktikan senilai tidak. Kita buat lagi seperti tadi. Ada cake-nya. Kemudian kita potong menjadi 18 potong bagian. Jadi 1 potong 2, kemudian 4, 6, 8, ya, 10, 12, 14, 16, 18. Kita potong 18 bagian. Nah, dari 18 bagian ini 9 bagian untuk kalian. 9 bagian untuk kalian. Jadi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti ini 9 bagian Ustazah arsir. Ini Ustazah arsir nih 9 bagian. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Sekarang kita bandingkan ketiga bentuk gambarnya. Bentuk arsirannya, bentuk yang kita dapatkan, nilai yang kita dapatkan tetap sama. Jadi yang harus diingat dalam mencari pecahan senilai itu bisa dikali dengan bilangan berapapun dan bisa dibagikan dengan bilangan berapapun asalkan hasilnya habis atau bilangannya habis dibagikan. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi mengenai pecahan senilai. Adapun yang kurang atau yang ingin ditanyakan silahkan hubungi di WA pribadi Ustazah. Walaupun ada dalam penjelasannya Ustazah yang kurang jelas dan kata-katanya Ustazah yang tidak baik, mohon dimaafkan karena segala kesalahan itu datangnya dari Ustazah dan segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk hari ini Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.